Shalom, bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan kedua kompetisi dasar 2 kelas 11. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pimpinan Tuhan menyertai kami di PJJ kami di sekolah SMA 77. Kami melanjutkan di pertemuan kedua untuk mendalami nilai Kristiani. Terima kasih Tuhan, pimpin kami saat kami belajar, sehingga tidak hanya kami mengerti, tetapi pesan-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi Bapak menunjukkan buku materi dan penilaian. Dan di dalam penilaian akan selalu ada penilaian spiritual, di mana Bapak menilai dari kegiatan doa pagi. Demikian juga pengetahuan dari ulangan dan isian yang ada di diskusi mandiri dan esai, serta ada ulangan harian. Dan nilai praktek atau keterampilan itu akan selalu diambil melalui tugas dan membuat sebuah karya. Inilah materi yang kalian dapat baca secara mandiri di buku paket yang telah kalian pinjam di perpustakaan. Kita melanjutkan di bab 5 tentang perspektif Kristiani dalam melihat pernikahan. Sekali lagi, silakan dibaca baik-baik, dimengerti, dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada Bapak melalui WA atau WA group yang sudah kita miliki. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Baik, kita akan memahami tentang hakikat pernikahan Kristen. Di sini kalian bisa membaca di halaman 43 dan 44. Dasar dan tujuan hidup manusia itu tentu
ingin mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian pula di dalam pernikahan adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dengan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Perhatikan, kalau diperkenankan Tuhan, ya, berarti bukan berarti patokan pernikahan itu adalah keturunan, tidak. Tetapi tujuannya adalah, ya, memiliki kehidupan bersama sehingga terbentuk suatu persekutuan laki-laki dengan perempuan. Itu hakikat pernikahan. Dan tujuan dasar satu pernikahan Kristen, kalau tadi kita berbicara secara umum ya, sekarang secara dasar Kristen. Suatu pernikahan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Berarti ini landasannya adalah firman Tuhan, tidak ada yang lain. Didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, peraturan itu antara lain dalam ayat Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itulah konsep pernikahan menurut agama Kristen atau pernikahan Kristen, yaitu ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Yang kedua, dasar pernikahan Kristen adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Artinya bukan cinta laki-laki dengan perempuan, tetapi mereka yang saling mencintai itu diikat oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah pernikahan. Sehingga yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Kristus itu sendiri sebagai gerejanya. Nah, keluarga ini dipanggil untuk saling mencintai dan timbal balik secara total menyeluruh serta kemauan untuk saling memberi dan menerima. Nah, seperti Kristus sendiri seperti itu. Jadi ada dalam Yohanes 15 ayat 9-17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Lalu dasar pernikahan keluarga Kristen yang ketiga adalah saling membahagiakan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Karena itu kedua belah pihak, istri suami, itu mempunyai tanggung jawab. Sehingga kedua-duanya mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaannya. Jadi tidak hanya salah satu atau satu yang lebih berperan dari yang lain. Kedua-duanya itu memiliki peran yang sama di dalam hal mewujudkan kesejahteraan hidup. Lalu yang keempat, dalam dasar pernikahan Kristen adalah nikah dipandang sebagai sesuatu peraturan monogami. Perhatikan bahwa tidak ada pernikahan Kristen yang poligami. Ya, monogami adalah bagian dari suatu refleksi kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Ya, eksklusif itu artinya sudah khusus, ya, jadi tidak ada orang lain atau pihak lain yang mencampuri. Ya, sehingga kemudian itulah yang disebut dengan monogami, laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, itulah hakikat dari pernikahan Kristen. Sebagai bahan refleksi atau melatih kalian untuk bisa lebih mendalami tentang nilai Kristiani, Bapak ngajak kalian untuk
menjawab atau menelaah sebuah cerita ya, yang di sana ada pertanyaan-pertanyaan, dan silakan dikomentari dan berikan jawaban kamu di bagian diskusi mandiri ataupun di esai yang disediakan di PJJ hari ini. Herman adalah seorang pemuda Kristen yang akan menikah dengan pacarnya yang mengasihi Tuhan. Dalam katekisasi pernikahan atau persiapan pernikahan, pendetanya bertanya kepada Herman, "Herman, keluarga seperti apakah yang ingin kamu bentuk?" Herman menjawabnya demikian, "Ya tentu keluarga yang bahagia." Lalu pendeta menanggapinya, "Apa maksudnya keluarga bahagia?" Herman menjawab, "Keluarga yang rukun, tidak ribut, kebutuhannya tercukupi, dan punya anak yang baik." Tanya pendeta selanjutnya, "Hanya itu?" Lalu Herman menjawab, "Saya kira begitulah tujuan pernikahan, Pak Pendeta. Tapi di samping itu tentunya kami akan selalu pergi ke gereja, mendukung program gereja, anak-anak nanti ke sekolah minggu. Saya ingin anak menjadi orang Kristen yang baik." Nah, ini percakapan persiapan pernikahan yang diadakan oleh gereja tertentu kepada Herman oleh pendetanya. Nah, sekarang apa pendapat? Apakah maksud Herman pernikahan Kristen itu berbeda dari pernikahan yang lain? Silakan dijawab menurut pemahaman kamu masing-masing. Lalu apakah kamu berpikir bahwa Herman mengerti betul tujuan pernikahan Kristen? Lalu menurut pendapatmu, apakah berpacaran sebelum pernikahan dan membentuk keluarga itu penting? Jelaskan alasanmu. Nah, selamat bekerja dan Bapak akan mengamati hasil pekerjaan kamu. Demikianlah PJJ yang kedua di kompetisi dasar 2 kita sudah ikuti. Silakan didalami, dipelajari dengan baik, dan apa yang kalian pelajari itu akan menjadi bekal bagi kehidupan kamu. Bukan hanya akan datang, tetapi saat ini, sehingga kalian dapat mengerti keluarga Kristen itu sebetulnya seperti apa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk pertemuan kedua ini telah berlangsung. Pimpin kami di dalam memahami nilai Kristiani lebih jauh lagi. Lindungi kami di dalam situasi pandemi COVID-19 ini agar kami dapat menjaga kesehatan kami dan orang-orang di sekitar kami. Pertemukan kami kembali di pelajaran ketiga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.